salam sehat dan salam fisika. Jumpa dengan Ibu Rostina Sebayang. Kita belajar fisika kelas 10. Halo anak-anak Ibu, kelas 10 SMA Kartika 12, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang rajin, baik hati, baik budi, dan tidak sombong. Dan juga rajin menabung, tentunya menabung ilmu. Pada kesempatan hari ini kita belajar fisika dengan Ibu Rostina Sebayang. Kita masuk bab ke-6, yaitu judulnya gerak melingkar. Pernahkah kamu menaiki kereta luncur atau komedi putar? Mengapa kamu atau saya itu tidak terpental atau jatuh keluar saat melalui lintasan melingkar? Kenapa, nak? Oke, karena kereta meluncur memiliki kecenderungan untuk bergerak mengikuti garis lurus, ya. Ketika kereta meluncur melewati lintasan melingkar, kereta itu meluncur mengalami tekanan dari lintasan, ya. Di mana hal itu menyebabkan timbulnya gaya sentripetal pada kereta luncur, ya. Mirip juga dengan lintasan planet-planet. Planet tidak lari dari lintasannya, karena dia mempunyai gaya sentripetal dan sentrifugal yang arahnya berlawanan. Jadi dia tetap pada lintasannya. Kalau kita ambil contoh gambar dari gerak melingkar, ini dia contoh dari kereta yang melintas pada lintasan melingkar. Ini dia gerak melingkarnya, di mana gerak melingkar itu mempunyai kecepatan yang berubah-ubah, tapi kelajuannya tetap, ya. Bedakan kelajuan dengan kecepatan yang sudah kita pelajari bab yang sebelumnya, ya. Nah, kalau kita perhatikan ini arah dari kecepatannya, kecepatan linier, itu lambangnya V. Ya, ini arahnya, dia selalu mengikuti dari lintasan lingkarannya. Jadi dia kalau dia seperti ini arahnya. Kalau dia posisinya seperti ini, arahnya seperti ini gitu, ya. Jadi mengikuti arah lintasannya. Ini V-nya. Kalau dia seperti ini dia V-nya. Seperti itu, ya. Jadi lintasan atau posisi pada setiap garis singgung terhadap lintasan keliling lingkaran, arahnya selalu berubah-ubah, ya, sesuai dengan arah garis singgungnya. Jadi kamu harus hafal atau ingat prinsip dari gerak melingkar, itu mempunyai kecepatan berubah-ubah tetapi kelajuannya tetap, gitu, ya. Sekarang kita masuk ke pengertian dari frekuensi dan periode, ya. Frekuensi itu lambangnya F. Itu definisinya banyaknya putaran dalam 1 sekon. Sedangkan kalau periode atau T, huruf T kapital, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 putaran. Jadi kalau kita lihat hubungan antara F dan T itu adalah hubungan timbal balik, ya. Jadi T itu sama dengan 1/F atau
F itu sama dengan 1/T. Kalau kamu perhatikan definisinya, F itu tadi banyaknya putaran dalam 1 sekon. Jadi dalam 1 sekon berapa putarannya? Sedangkan T itu atau periode itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran. Satu putaran berapa waktunya? Nah, kebalikan ya. Seperti itu ya. Karena ini ada hubungannya nanti kecepatan linier. Rumus dari kecepatan linier ya. Jadi diingat, F itu frekuensi, satuannya hertz, Hz disimbolkan. T itu periode, satuannya sekon. Seperti itu ya. Itu diingat ya. Berikut kita lihat rumusnya. Ya, bahwa kecepatan linier itu adalah panjang lintasan per selang waktu, atau dirumuskan V sama dengan delta S per delta T, di mana delta S itu adalah 2VR, satu lingkaran ini ya, 2VR. Delta T itu adalah T, sehingga rumusnya ini dia V sama dengan 2VR per T, atau V sama dengan 2VR kali F. Itu diingat ya. Dengan keterangan simbol ini dia. F itu frekuensi, T itu periode, R jari-jari lintasan, V kecepatan linier. Oke, udah diingat nak? Oke, syukurlah kalau kamu ingat ya. Berikut kita ambil contoh soalnya. Kita ambil contoh soal. Itu dari buku Grafindo halaman 156 nomor 1. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dalam waktu 12 sekon. Dapat melakukan 4 kali lingkaran penuh. Berarti 12 sekon sama dengan 4 putaran. Berapakah frekuensi dan periode gerak benda tersebut? Jadi diketahui soal nomor 1 itu tadi 12 sekon 4 putaran. Ditanya berapa frekuensi, berapa periode. Jawab. Tadi kita buatlah 12 sekon itu sama dengan 4 putaran. Tadi definisi dari pertama ditanya apa? Pertama ditanya frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya putaran dalam 1 sekon. Jadi ini 12 sekon, 4 putaran. Berarti 1 sekon berapa putaran? 4/12. Itu dapatnya 1/3. 1/3 itu sama dengan 0,3 Hz. Itulah frekuensinya. Sedangkan definisi dari periode, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran. Jadi di sini 4 putaran 12 sekon. Jadi kalau satu putaran 12/4 dapatnya 3 sekon. Itu jawabannya. Jadi jawabannya C, 0,3 Hz 3 sekon. Ngerti nak mengenai ini? Jadi ini kita lihat atau menghitungnya dari definisi dari frekuensi dan periode. Berikut kita ambil soal yang kedua, nomor 2, biar lebih paham. Ini dia dari buku Grafindo, soal nomor 2, nomor 2-nya ya. Panjang jarum detik dan jarum menit sebuah jam dinding adalah sama, yaitu 10 cm. Tentukanlah kecepatan linier kedua ujung jarum tersebut. Berarti diketahui
itu jarum detik atau T1 itu kan 60 sekon, ya kan? Jarum menit atau T2 itu 20 itu adalah 1 menit. T2-nya itu satu lingkaran 60 menit, ya kan? 60 menit. Kita konversikan ke sekon, itu 60 kali 60. 3600 sekon. Sedangkan R-nya itu adalah 10 cm. Konversikan ke meter 0,1 meter. Ditanya adalah berapa kecepatan linier pada jarum detik dan berapa kecepatan linier pada jarum menit, yaitu V1, V2 ya. Jawab. V1 tadi rumusnya apa? Untuk mencari kecepatan linier 2V per T kali R. Di sini T-nya itu T1. Masukkanlah nilainya 2V per T1-nya 60 kali 0,1. Jadi kalau dicoret ini 3, jadinya seperti ini kan jadi 10 pangkat min 2 ya. Jadi 10 pangkat min 2 per 3 V kali Pi, meter per sekon. P2-nya 2V per T2 kali R. Sama rumusnya, hanya T-nya yang berbeda. 2V kali R per 3600 tadi ya, kali R-nya tadi adalah 0,1. Coret 28 ya, ini 118 berarti ini jadi naikkan dia 10 pangkat 3 ya, min 3 ya. 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 3 V per 18. Dalam pi aja ya, meter per sekon. Nah itu caranya nak, paham? Ini tulisan ibu kan nggak rapi ya, untuk lebih rapinya ini dia. Tadeng, ini dia apanya, catatannya. Rumusnya yang ibu sorot tadi ya, catat ya. Ini definisi T dengan F dari awal ya. Ini contoh pertama, contoh kedua. Oke, kami catat dan pahami ya. Nah, untuk supaya kamu lebih mengerti, ibu kasih satu soal, ibu tantang kamu mengerjakan satu soal ya dari buku Grapindo halaman 156 nomor 2. Sebuah benda berputar dengan kecepatan sudut tetap itu 300 rpm. Rpm itu rotasi per menit. Jadi kamu rubah dia ke rotasi per detik. 1 menit 60 detik. Waktu yang diperlukan benda untuk melakukan putaran sebanyak 24 kali adalah, nah ini pilihannya. Oke, kamu kerjakan di buku latihan ini. Nanti hasil akhirnya kamu buat di komen, tulis nama dan kelas. Ya, itu sebagai tanda kamu sudah mengerjakan tugas. Oke, sekian dulu dari Ibu Rostina Sepayang. Semoga kamu sehat selalu dan Ibu juga sehat selalu. Salam sehat dan salam fisika.